Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke pembahasan berikutnya terkait dengan fungsi, yaitu komposisi dan juga inverse pada fungsi. Nah, pada minggu atau pertemuan sebelumnya, teman-teman kita sudah mempelajari operasi-operasi apa saja yang terdapat di dalam fungsi, yaitu mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Nah, pada pertemuan kali ini kita masuk ke pembahasan kita, yaitu komposisi pada fungsi. Komposisi fungsi itu adalah kita menggabungkan dua buah fungsi sehingga nanti dia menjadi atau menghasilkan fungsi yang baru. Misalkan di sini saya memiliki fungsi fx dan juga fungsi gx. Saya ingin menggabung mereka berdua atau fungsi kedua ini menjadi fungsi yang baru, yaitu dengan cara f og x. Teman-teman dapat membacanya dengan f og x atau f bundaran gx. Ini adalah rumus untuk komposisi fungsi, yang dimana dia sama dengan, kalau dalam perinciannya itu adalah kita memasukkan nilai yang terdapat pada fungsi g ke dalam f. Kalau misalkan dia f bundaran gx. Tapi kalau kita mencoba menggabungkan fungsi komposisi fungsi yang berikutnya, yaitu g bundaran f x, maka di sini artinya adalah kita mencoba untuk menggabungkan nilai yang terdapat pada fungsi fx ke dalam g. Nah, jadi di dalam fungsi juga terdapat beberapa sifat-sifat. Dia tidak berlaku yang namanya sifat komutatif. Jadi kalau misalkan nanti di dalam pencarian nilai penggabungan komposisi fungsi untuk f bundaran gx, itu hasilnya tidak akan sama dengan pencarian g bundaran fx. Tapi pada komposisi fungsi berlaku yang namanya asosiatif. Asosiatif ini adalah pencarian yang dimana teman-teman kelompokkan terlebih dahulu, sama seperti kita mencari A ditambah dengan B ditambah C, hasilnya sama dengan A ditambah B terlebih dahulu, kemudian ditambahkan dengan C. Sifat asosiatif seperti ini berlaku pada komposisi fungsi. Di soal yang pertama kita diminta untuk mencari komposisi fungsi, yaitu f bundaran gx dan juga g bundaran fx, di mana fungsi kita yang pertama adalah fungsi fx yang nilainya x pangkat 2 dikurang x tambah 1, dan fungsi gx yang dimana 4 dikurang 3x pangkat 2. Kita di sini coba menyelesaikan fungsi yang pertama penggabungan komposisi fungsi yang pertama terlebih dahulu, yaitu f bundaran gx. F bundaran gx sama dengan kita memasukkan fungsi gx ke dalam f, dimana fungsi gx di dalam f itu adalah kita masukkan terlebih dahulu nilai gx. Nilai gx di sini 4 dikurang 3x pangkat 2, 4 dikurang 3x pangkat 2. Kemudian kita ganti semua nilai x yang dimiliki oleh fx. Jadi di sini nilai x yang dimiliki oleh fx yang pertama adalah x pangkat 2, yang kedua adalah x. Semua x tersebut kita ganti dengan nilai yang dimiliki oleh gx, yaitu 4 dikurang 3x pangkat 2. Berarti di sini kita ganti 4 dikurang 3x pangkat 2 kemudian dikurang dengan x berikutnya, yaitu 4 dikurang 3x pangkat 2, kemudian ditambah dengan 1.
Jadi semua nilai X yang dimiliki oleh fx yaitu X pangkat 2 dan juga negatif X sudah kita ganti semuanya dengan nilai Gx. Berikutnya kita coba jabarkan perpangkatannya. 4 pangkat 2 dikurang dengan 2 dikali 4 dikali 3x pangkat 2, kemudian dikurang dengan ditambah dengan negatif 3x pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 2, kemudian dikurang dengan 4 ditambah dengan 3x pangkat 2 ditambah dengan 1. Nah, di sini kenapa berubah dari negatif 3x menjadi positif 3x pangkat 2? Karena ketika negatif kita kalikan dengan negatif, hasilnya adalah positif. Jadi yang sebelumnya di bagian sini 3x pangkat 2 nya adalah negatif, dia akan berubah menjadi positif. Oke, kita lanjutkan pencariannya. 4 pangkat 2 sama dengan 16 dikurang dengan 2 dikali 4 dikali dengan 3x pangkat 2, hasilnya adalah 24x pangkat 2, kemudian negatif 3x pangkat 2 dikuadratkan, hasilnya sama dengan 9x pangkat 4, karena x pangkat 2 dikuadratkan lagi, dia kita kalikan 2 pangkatnya, dikurang dengan 4 ditambah dengan 3x pangkat 2 ditambah dengan 1. Sini coba kita kelompokkan semua variabel x dengan pangkat tertinggi sampai dengan pangkat terendah, kemudian diikuti dengan konstanta. Kalau teman-teman lihat di sini, x tersebut memiliki pangkat paling tinggi yaitu pangkat 4, yang dimana dia adalah 9x pangkat 4. Kita posisikan dia di bagian depan. Lalu berikutnya adalah negatif 24x pangkat 2 dan juga positif 3x pangkat 2. Kita pindahkan 24x pangkat 2 ditambah dengan 3x pangkat 2. Lalu berikutnya tidak ada x sama sekali, maka kita ikuti dengan konstanta yaitu positif 16 atau tambah 16 kurang 4 ditambah dengan 1. Hasilnya adalah 9x pangkat 4, kemudian dikurang 21x pangkat 2, kemudian ditambah dengan 13. Nah, ini adalah hasil pencarian dari komposisi fungsi, yang dimana kita mencari f bundaran Gx. Lalu soal yang nomor yang pertama, dimana kita mencari berikutnya yaitu G bundaran fx. G bundaran fx. Di sini kita akan memasukkan fungsi fx ke dalam G, yang dimana fungsi fx tersebut adalah x pangkat 2 dikurang x ditambah 1. Jadi kita ganti semua nilai x yang dimiliki oleh G dengan nilai atau fungsi fx. Jadi di sini si G tersebut, kalau teman-teman lihat, dia hanya memiliki satu buah x, yaitu pada bagian 3x pangkat 2. Maka si x ini kita ganti dengan x pangkat 2 kurang x tambah 1. Berarti 4 tetap di bagian depan, kemudian dikurang dengan 3 dikali dengan x pangkat 2 dikurang dengan x ditambah dengan 1, kemudian kita pangkatkan lagi dengan 2. Jadi di sini ada 4, kemudian 3 dikurang 3, x pangkat 2 dikurang x ditambah 1, kemudian kita carikan lagi x pangkat 2 dikurang x ditambah 1, supaya teman-teman lebih memahami dari mana prosesnya. Di sini negatif 3 x pangkat 2 dikalikan dengan x pangkat 2, hasilnya adalah
X pangkat 4. Kemudian kita kalikan kembali X pangkat 2 dengan X. Hasilnya adalah negatif X pangkat 3. Kemudian kita kalikan lagi X pangkat 2, 3-nya sedikit hilang, kita X pangkat 3. Kemudian kita kalikan lagi X pangkat 2 dengan 1. Hasilnya adalah X pangkat 2 positif X pangkat 2. Lalu yang berikutnya yang kita kalikan adalah yang di bagian tengah, yaitu X saja kita kalikan dengan X pangkat 2. Berikutnya adalah X saja kita kalikan dengan X, dan yang terakhir adalah X kita kalikan dengan 1. Di sini yang pertama adalah negatif X pangkat 3, kemudian positif atau X pangkat 2, kemudian kurang X. Dan yang terakhir itu adalah perkalian antara 1 dengan setiap nilai X pangkat 2 dengan X dan juga 1. Kita salin saja hasilnya, yaitu di sini adalah X pangkat 2 dikurang X ditambah 1. 4 dikurang dengan 3 dikali. Kalau teman-teman lihat, kita coba gabung sama seperti cara yang di atas, nilai X yang tertinggi sampai dengan nilai yang terendah. Di sini untuk penggabungan kita coba langsung melakukan operasi penjumlahan dan juga pengurangan. Kalau teman-teman lihat di sini nilai X pangkat 4 adalah yang tertinggi dan dia tidak punya pasangan yang lain, berarti kita langsung menuliskan X pangkat 4. Lalu X pangkat 3, di sini ada negatif X pangkat 3 dengan negatif X pangkat 3. Berarti hasilnya adalah negatif 2X pangkat 3. Lalu yang berpangkat 2 ada positif X pangkat 2 dengan positif X pangkat 2 dan juga positif X pangkat 2. Berarti positif 3X pangkat 2, karena X pangkat 2 nya ada 3 buah. Lalu kita juga memiliki nilai X saja, yaitu negatif X dengan negatif X. Berarti di sini menjadi negatif 2X, dan yang terakhir itu adalah 1. Dia tidak punya teman yang lain, berarti di sini kita tulis 1. Hasilnya adalah 4 dikurang 3X pangkat 4, kemudian ditambah dengan 6X pangkat 3, kemudian dikurang dengan 9X pangkat 2, lalu ditambah dengan 6X dan dikurang dengan 3. Nah, itu adalah hasil pencarian dari penggabungan komposisi fungsi. Nah, apakah sudah selesai? Kalau teman-teman lihat masih bisa disederhanakan lagi. Kenapa? Kita punya konstanta sendiri, yaitu negatif 3 dengan positif 4. Berarti kita gabung dia menjadi 3. Kita lakukan operasi pengurangan sehingga negatif 3X pangkat 4 ditambah dengan 6X pangkat 3 dikurang dengan 9X pangkat 2 ditambah dengan 6X ditambah dengan 1. Kenapa? Karena 4 dikurang 3 hasilnya adalah 1. Itu adalah bentuk penggabungan fungsi f dengan fungsi x, yang dimana kita mencari g bundaran fx dan dimana kita memasukkan fungsi fx ke dalam g. Ini adalah penyelesaian untuk soal yang pertama. Di sini kita memiliki soal yang kedua, yaitu kita diminta untuk mencari komposisi fungsi, masih sama ya seperti yang tadi, yaitu f bundaran gx dengan g bundaran fx. Kita cari yang f bundaran gx, di mana kita memasukkan fungsi gx di dalam f. Fungsi gx itu adalah 2x tambah 1. 2x tambah 1.
Semua nilai X yang dimiliki F kita ganti dengan 2X ditambah 1. Berarti 2X ditambah 1 pangkat 2. Yang pertama itu adalah 2X pangkat 2, kemudian ditambah dengan 2 dikali 2X dikali 1, kemudian ditambah dengan 1 pangkat 2. 2X pangkat 2 adalah 4X pangkat 2, kemudian ditambah dengan 2 dikali 2 dikali 1, hasilnya adalah 2X, kemudian ditambah dengan 1. Lalu yang berikutnya kita mencari fungsi G bundaran fx, di mana kita memasukkan nilai fx di dalam G. Fx itu fungsinya memiliki nilai x pangkat 2. Kita ganti semua nilai x yang dimiliki oleh G dengan x pangkat 2. Berarti di sana kita ganti dia menjadi 2x pangkat 2 ditambah 1. Ini adalah bentuk penggabungan fungsi atau komposisi fungsi untuk G bundaran fx. Mungkin ini lebih sederhana dari contoh kita yang pertama tadi. Lalu berikutnya kita masuk ke ini adalah penyelesaian untuk fungsi soal nomor 2, yang dimana fungsi fx dengan juga fungsi gx. Kita mencari f bundaran gx dan kita mencari G bundaran fx. Berikutnya kita masuk ke fungsi inverse. Inverse di sini adalah kita mencoba membalikkan nilai fungsi tersebut atau fungsi suatu fungsi. Jadi kalau untuk fungsi biasa sebutannya adalah fx. Kalau kita mencari nilai inverse-nya itu menggunakan simbol atau menggunakan rumus f inverse x, atau di sini adanya pangkat 1 pada bagian f. Bagaimana sih caranya menentukan fungsi inverse tersebut? Jadi ada 4 langkah kalau teman-teman ragu. Yang pertama kita coba misalkan terlebih dahulu y itu sama dengan fx. Jadi tadi kita mempunyai fungsi fx, kita samakan terlebih dahulu si fx tersebut dengan y. Kalau sudah, teman-teman ganti posisi x dan juga posisi y. Jadi kalau sebelumnya fungsi tersebut x-nya terdapat dalam f, teman-teman pindahkan dia ke posisi y. Kemudian yang posisi y tadi berada di luar, teman-teman pindahkan dia ke dalam f. Lalu langkah yang ketiga, selesaikan persamaan tersebut sehingga teman-teman mencari nilai y. Berikutnya yang terakhir adalah ganti y tersebut dengan fungsi inverse, yaitu f inverse x. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita coba selesaikan soal kita yang pertama. Di sini kita diminta untuk menentukan inverse dari fungsi fx sama dengan 2x ditambah 1. Kalau mengikuti langkah-langkah yang ada pada slide sebelumnya, kita coba misalkan terlebih dahulu y sama dengan fx. Jadi itu adalah langkah yang pertama. Kita misalkan fx tersebut sama dengan y, atau y sama dengan x. Di sini x tersebut adalah 2x tambah 1, berarti y itu adalah 2x tambah 1. Langkah kita yang kedua, kita coba lihat kembali, tukar posisi x dan y. Jadi kalau tadi kita sudah memiliki bentuk fungsi yang ingin kita selesaikan, yaitu y sama dengan 2x tambah 1, kita tukar atau kita ganti posisinya sehingga y tersebut berada di sebelah kanan, x itu berada di sebelah kiri. Dengan cara berarti di sini adalah y sama dengan 2x tambah 1, 1 kita pindahkan sebelah kiri, dia menjadi y dikurang 1 sama dengan 2x. Kemudian kita sisakan si x ini berdiri sendiri, berarti 2 kita pindahkan ke sebelah kiri,
yang dimana sebelumnya 2x itu adalah bentuk perkalian, berarti kalau kita pindahkan dia menjadi bentuk operasi pembagian. Nah, di sini kita sudah memiliki nilai x, yaitu y dikurang 1/2. Itu adalah nilai x, dimana itu merupakan langkah yang kedua. Sekarang langkah yang ketiganya adalah kita ganti x dengan y. Kita coba ganti nilai x dengan y, berarti di sini adalah y negatif 1 sama dengan x. Y di situ kita ganti dengan x kurang 1/2. Nah, langkah kita yang keempat tadi adalah ganti si y tersebut dengan f inverse x. Berarti di sini y-nya di sini kita ganti dengan f inverse x. Itu hasilnya sama dengan x kurang 1/2. Nah, ini adalah bentuk inverse dari soal kita yang pertama. Teman-teman dapat lihat langkah-langkahnya lebih detail pada slide berikutnya. Nah, di sini soal yang kedua kita diminta untuk mencari fungsi inverse dan juga fungsi inverse f3, yang dimana x-nya tersebut nanti kita ganti dengan 3. Berarti kita mempunyai dua langkah yang akan kita selesaikan. Yang pertama kita cari nilai inverse-nya, yang kedua kita ganti x tersebut dengan 3. Yang A, langkah pertama itu adalah ganti sama seperti tadi ya. Kita coba langkah yang pertama. Ganti atau kita ubah fx itu menjadi y. Berarti di sini fx tersebut adalah 4 dikurang 6x dibagi dengan 8 dikurang 8x ditambah 6. Berarti y sama dengan 4 dikurang 6x bagi 8x ditambah 6. Yang kedua kita akan mengganti tukar posisi x dan y. Berarti tadi y kita sama dengan 4 dikurang 6x per 8x ditambah 6. Nah, di sini kita tukar posisinya atau teman-teman pindahkan si 8x ditambah 6 ke posisi sebelah kiri. Berarti dia menjadi y dikali 8x ditambah 6. Kenapa dia menjadi kali? Karena sebelumnya bentuk operasinya itu adalah pembagian. Kita kalikan masing-masing y tersebut ke dalam kurung. 8xy ditambah 6y sama dengan 4 dikurang 6x. Nah, di sini kita gabung yang dimana kita gabung yang dimana dia memiliki x dengan x, y dengan y, atau kalau y tidak memiliki pasangan kita gabung y dengan konstanta sendiri. Di sini x tersebut dimiliki oleh 8x y dengan 6x. Berarti 8xy ditambah 6x sama dengan 4 dikurang 6y. Kenapa? Karena 6x kita pindahkan ke kiri, 6y kita pindahkan ke kanan. Lalu nilai x itu kita keluarkan sendiri, sehingga 8y ditambah 6x 8y ditambah 6 sama dengan 4 dikurang 6y. X di sana sama dengan 4 dikurang 6y per 8y ditambah 6. Karena kita harus mencari nilai x. Jadi bagaimanapun caranya, silakan dipisahkan x dengan y. Kita cari nilai x itu sendiri. Langkah kita yang ketiga adalah ganti x dengan y. Berarti di sini y tersebut sama dengan 4 dikurang 6x per 8x ditambah 6. Lalu yang keempat, kita ganti y dengan f inverse x. Maka di sini f inverse x sama dengan 4 dikurang 6x per
8x ditambah 6. Ini adalah bentuk penyelesaian untuk soal kita yang pertama. Berarti berapa atau bagaimana bentuk inverse-nya? Yaitu bentuk inverse-nya adalah 4 dikurang 6x dibagi dengan 8x ditambah 6. Sekarang kita masuk soal kita yang kedua. Kita ganti atau kita masukkan nilai atau value 3 ke dalam masing-masing x. Kalau tadi f inverse kita adalah 4 dikurang 6x per 8x ditambah 6, kita ganti dia nilai x tersebut dengan 3, sehingga dia menjadi 4 dikurang 6 dikali 3 dibagi dengan 8 dikali 3 ditambah 6 sama dengan 4 dikurang 18 dibagi 8. 4 dikurang 18 dibagi dengan 24 ditambah 6 atau sama dengan 4 dikurang 18 negatif 14 dibagi dengan 24 ditambah dengan 6 sama dengan 30. Kalau kita sederhanakan lagi, dia menjadi negatif 7 per 15. Itu adalah nilai dari f inverse 3, yang dimana kita ganti ini variabel x dengan angka 3. Ini adalah bentuk penyelesaian dari soal kita yang pertama, yaitu mencari nilai inverse-nya. Lalu yang kedua itu kita ganti x tersebut dengan 3. Di slide terakhir ini ada beberapa soal yang dapat teman-teman coba selesaikan. Kemudian untuk pertemuan hari ini sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.